Jadi tadi ya, seperti yang saya sampaikan, mata kuliah ini merupakan lanjutan dari pemrograman komputer. Jadi kalau di mata kuliah pemrograman komputer kemarin, teman-teman lebih banyak dilatih mengenai basic pemrogramannya, seperti bagaimana membuat suatu fungsi, bagaimana melakukan apa namanya looping, kemudian kalau ada syarat, if else, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian nanti akan banyak diterapkan di mata kuliah. Jadi harapannya yang kemarin dan istilahnya di pemrograman komputer sama sudah dapat basicnya, bagaimana melakukan looping, bagaimana melakukan operasi, bagaimana membuat suatu fungsi, itu yang akan diterapkan ke beberapa metode yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Jadi di mata kuliah komputatif dan nanti harapannya teman-teman paham bagaimana apa ya semacam mengatur algoritma dari suatu metode seperti itu untuk kemudian mencegah suatu permasalahan. Permasalahan di sini macam-macam. Mungkin yang dibahas nanti di komputasi biomedis ini terbatas ya karena kita terbatas waktu di apa namanya di konten mata kuliahnya, tapi nanti penjabarannya itu bahkan yang luas nanti di mata kuliah pilihan selanjutnya, yaitu ada di sistem cerdas, ada pemrograman citra biomedis, ataupun di semacam ini apa telemedicine atau rekam medis ke arah sana. Tapi mungkin yang paling dekat atau relate aplikasinya itu di sistem cerdas dan pemrograman citra biomedis. Dua itu yang paling relate dengan apa yang kita kerjakan di kita bahas di mata kuliah. Untuk saya pribadi sebenarnya baru semester ini saya pegang mata kuliah ini, sebelumnya biasanya jadi yang dipegang nanti yang memegang itu Bu Endah yang banyak dan Bu Dedes seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan coba untuk yang setengah semester ini dengan saya, nanti kemudian yang setelah UTS akan bersama Bu Dedes. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ini ya, kita kontrak terlebih dahulu. Ini adalah kontrak perkuliahannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan nanti bisa raise hand atau langsung bertanya, silakan. Jadi di sini untuk kontraknya, nanti pengampunya berdiri dan saya yang sebut UTS, kemudian yang setelah UTS, kemudian waktunya, nah ini kebetulan karena 2 minggu ini masih dipakai untuk PPKMB, jadi kita harus online seperti ini. Jadi ada jam terjadi dua waktu untuk jadwalnya, Senin 56 bisa 101 dan juga Jumat jam ke-12 di 3.06. Benar seperti ini kah? Ini yang saya dapat benar nggak kalau jadwalnya teman-teman? So, ada yang bisa cek, coba lihat jadwalnya apakah benar seperti ini. Kalau Senin 56 ini sekarang kita udah kumpul ya yang yang kedua nih, yang Jumat jam ke-12. Oh, Komisi Pak izin menjawab benar Pak. Ya, oke. Terima kasih Sarjana. Nah, ini saya dapat info kalau yang jam ke-12 ini katanya diminta untuk online. Kalian sudah dapat info itu tidak? Untuk saya pribadi belum Pak. Oke. Nah, ini saya juga apa belum dapat info resminya, tapi sepertinya kemarin ada info seperti itu. Jadi memang karena eh, kesusahan untuk membuat mata kuliahnya itu langsung 3 SKS sekaligus. Jadi eh, ini apa namanya dimintanya dua SKS itu yang biasa, yang satu SKS karena keterbatasan uang. Jadi itu dipersilakan untuk melakukannya secara online. Nanti kita akan atur yang online ini seperti apa. Nah, dan kemudian satu lagi nih, untuk yang bagian saya sebelum UTS, nah ini saya minta kepada teman-teman, nah mungkin kalau 2 pertemuan di awal
kita online ya Mas ya, dan nanti setelah itu baru offline. Nah ini saya sedang persiapan studi dan sepertinya mepet untuk sampai ke UTS. Jadi untuk materi perkuliahannya kalau memungkinkan ini 1 minggu kita akan ketemu 2 kali selain yang online dan nanti apa ketemu. Kira-kira nanti tak tolong mungkin koordinasi dengan teman-teman kosongnya hari apa. Nanti kita akan ketemu boleh offline boleh online. Saya nggak tahu nih satu kelas ini isinya berapa ya. Saya coba cek. Lumayan banyak nih 56. Oke, nanti saya akan coba ini ya cari ruangannya terlebih dahulu kalau yang di university, tapi kalau online begini kita nggak ada masalah. Tapi yang saya sampaikan tadi ya, kalau bisa nanti satu apa koordinasi teman-teman yang ambil di kelas T berapa? T1 ya, T1 ini untuk nanti mencari satu jadwal lagi. eh ini saya itu kalau kelas kebanyakan jam 1, 2 atau 11 semua. Jadi 3, 4, 5, 6 saya hampir semua hari itu kosong. Jadi kalau misalkan ada nanti tolong kabarin saya. Nah kita akan coba ketemu di eh, jam-jam tersebut. Gitu. Saya akan coba carikan ruangan. Oke, seperti itu untuk jadwalnya. Atau mungkin saya bisa minta tolong satu orang yang jadi komting untuk koordinasi dengan saya. Satu orang siapa yang bisa? Satu orang aja. Jadi komting mata kuliah. Siapa yang bisa kira-kira? Ada yang bisa? Atau kalau nggak nanti saya mungkin bisa dirundingkan atau ada yang voluntary mengajukan diri, saya tunggu hari ini ya. Oke, mungkin lebih penting ini ya kalau di buku yang akan dipakai kemungkinan ada 4 ini. Nanti akan saya share ini di hebat ya untuk apa namanya untuk kontraknya. Jadi ada 4 utamanya, ada Capra 2010, King 2010, Q-Salve 2013, dan Levinsky 2003. Ini isinya hampir mirip-mirip satu sama lain, cuma bedanya itu beda di contoh soal, aplikasi, tapi topiknya tuh hampir mirip-mirip. Nah, mungkin seperti yang teman-teman di pemrograman komputer ya, yang namanya komputasi di sini kita akan lebih banyak membahas ya matematis begitu, dan kalau yang udah namanya matematis itu akan sangat tergantung dari eh, apa ya kebiasaan teman-teman dalam mengerjakan soal-soalnya. Jadi kalau misalkan belum terbiasa itu kan sangat susah untuk memahami, dan cara memahaminya pun juga istilahnya apa ya kita untuk mengikuti ini ya step by step soal tersebut. Tapi ini nggak seru seperti di matematika teknik. Nah ini mungkin apa namanya isinya ya. Jadi kita akan memakai rumus-rumus yang memang sudah ada, tinggal nanti memasukkan. Cuma bagaimana caranya kita mengubah rumus-rumus yang ada itu menjadi algoritma atau barisan coding. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas banyak di sini. Perbedaan antara yang praktikum dan yang kuliah. Kalau yang kuliah kita fully matematik, jadi kita akan membahas secara matematisnya itu seperti apa, istilahnya apa, hitungan tangannya seperti itu. Nah, kalau yang di praktikum itu akan banyak membahas mengenai ininya apa, codingnya seperti apa. Oke. Penilaiannya masih yang umum seperti ini, mungkin semuanya sudah familiar.
eh, pembagiannya. Soft skill 10%, tugas 30%, UTS UAS 30%. Kemudian untuk jadwalnya, nah ini kan 7 minggu pertama ini bagian saya, jadi itu nanti akan ada mengenai yang hari ini yaitu kontrak, pendahuluan, detailer, analisis jalan, dan sumber jalan. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian nanti yang bagian kedua ada akar persamaan non linear, yang itu akan apa namanya membahas ada beberapa metode untuk mencari persamaan. Nah biasanya kan kalau kita mau mencari akar persamaan kan eh, cara paling gampang kalau dulu mulai SMP itu kan kita bisa melakukan dengan eh, linear, tergantung persamanya. Kalau linear berarti yang dia itu akan memotong sumbu X atau sumbu Y misalkan, kalau misalkan di koordinat kartesius gitu ya persamaannya, atau yang kemudian pas dia sama dengan nol, berapakah nilai apa namanya x-nya, nah, yang seperti itu. Nah di sini kalau misalkan persamaannya itu non linear, nanti muncul yang apa namanya kuadrat, apa namanya, kemudian ada kubik, ada yang trigonometri, ada apa namanya eksponensial. Nah itu seperti apa cara mencari akar-akarnya? Nah itu yang akan kemudian kita bahas. Ada beberapa banyak metode nanti yang kita bahas. Di sini ada 4 yang akan kita bahas di selama 2 minggu, yaitu ada namanya ini metode biseksi, regula falsi, metode iterasi, metode dan sekano, ada 5 ini. Jadi ada 5 ini yang jadi uh, bahasan kita di bagaimana cara kita mencari akar persamaan di persamaan non linear. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke mencari solusi sistem persamaan simultan. Nah ini yang apa namanya persamaan-persamaan yang variabelnya biasanya banyak atau lebih dari satu. Jadi kalau misalkan ini ya soal-soal dulu kalau misalkan di ujian apa SNBT gitu ya sering muncul tuh kalau misalkan ada misalkan nanti beli apel berapa, beli jeruk berapa, beli mangga berapa, kemudian nanti orang kedua, orang ketiga berapa, kemudian kita diminta untuk mencari harga tiap masing-masing itemnya. Nah, itu adalah ini sistem persamaan simultan. Jadi di sini kita bisa mencari solusinya gitu ya dengan berbagai macam cara. Mungkin kalau dulu kita yang paling ini ya, yang paling sering diajarkan itu adalah dengan metode eliminasi substitusi. Itu yang paling ini ya, yang paling sering disampaikan untuk level SMP SMA. Tapi bagaimana secara komputasi kita bisa menyelesaikan itu? Itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yaitu di sini yang akan kita bahas ada 4, ada eliminasi Gauss, metode inverse, Gauss-Jordan, iterasi Jacobi, dan Gauss-Seidel. Ini ada 5 metode yang bisa digunakan untuk mencari persamaan tadi. Dan nanti kita pun bisa membandingkan dari kelima metode ini mana yang apa ya istilahnya proses untuk mencari jawabannya paling cepat, kayak gitu. Nah, ini kita akan juga bahas nanti setelah ini. Kenapa sih kemudian kalau kita tuh butuh metode komputasi, kenapa kok nggak yang apa namanya, yang ini aja, hitungan biasa aja bisa begitu. Kan kayak tadi ya, kita bisa melakukan eliminasi substitusi itu bisa nih untuk sistem persamaan yang simultan seperti ini. Tapi kemudian apakah kemudian prosesnya itu akan cepat atau tidak? Nah, itu akan jadi PR. Ya, kalau variabelnya cuma 2, 3, itu bisa langsung selesai. Bagaimana kemudian kalau variabelnya ada 15? Mau selesainya kapan gitu kita apa menghitungnya kalau kita hitung secara manual. Sedangkan kalau secara komputasi nanti akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan. Kemudian selanjutnya pertemuan yang ke-6 kita akan membahas mengenai ini bagaimana kita mencari persamaan regresi entah itu yang linear ataupun non linear ataupun melakukan linearisasi. Jadi ini dia namanya pencocokan kurva itu menggunakan metode yang regresi. Jadi kalau misalkan kita punya datanya sebarannya macam-macam gitu ya. Nah kemudian kita mau mencari garis yang tergantung garisnya ya bisa dari linear ataupun non linear yang paling mendekati titik-titik data kita. Nah metode yang ke-6 ini salah satu kalau misalnya saya bilang itu adalah metode yang paling krusial
dan mungkin paling dekat dengan aplikasi bagi kita seorang teknik biomedis di Universitas Airlangga, yaitu kalau misalnya teman-teman punya sebaran data dari hasil ini ya, ngambil data di lab itu, nah biasanya kalau hubungannya itu adalah linear, nah paling gampang ya mengecek apa istilahnya persamaan yang mendekati itu dengan metode regresi. Tapi ada juga ini di pertemuan yang selanjutnya itu ada yang interpolasi. Nanti ada interpolasi ini ada ada empat nih yang disebutkan, ada linear, kuadratik, ulang ini ya, kuadratik, kemudian Lagrange dan juga Newton. Jadi kalau yang Lagrange udah pernah ketemu nih harusnya waktu semester 2 di praktikum fisika dasar itu ada persamaan Lagrange bisa. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang setelah UTS nanti dengan Bu Riris itu akan banyak membahas mengenai yang lebih advance, yaitu mengenai turunan numerik, kemudian integral. Jadi kan kalau kita sering diajarinya sebelumnya ataupun kemarin sudah ketemu di kalkulus, di matematika teknik, integral sama turunan itu dikerjakan dengan cara istilahnya itu analitik atau by hand, hitung manual gitu ya. Tapi kalau dia istilahnya integralnya gampang sih oke-oke aja gitu ya. Tapi bagaimana kalau integralnya jauh lebih rumit, jauh lebih panjang, nah itu akan menyusahkan. Sehingga nanti dengan metode yang tadi ya numerik atau komputasi ini bisa lebih memudahkan persamaan-persamaan yang panjang seperti itu. Kemudian setelah itu dua pertemuan terakhir yaitu mengenai persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Ini materi untuk praktikumnya sebenarnya nanti akan mengikuti ini ya, mengikuti materi di perkuliahan. Semoga nggak tumpang tindih atau mungkin bukan di sini karena tadi permintaan saya akan di ini ya, kalau bisa seminggu 2 kali biar materinya nutut, itu teman-teman bisa aja dapat materi lebih cukup dari praktikum. Tapi jangan malah kan lebih ini ya memudahkan teman-teman untuk memahami karena harus materinya lebih duluan nih secara teori seperti apa baru praktikalnya di coding itu mengikuti. Nah ini ya, mahasiswa bisa mengikuti ujian apabila tingkat kehadirannya minimal 75%. Jadi eh, diingat masing-masing teman-teman juga udah dewasa bahwa nanti kalau misalkan ternyata kehadirannya kurang dari 75%, jadi tidak bisa ikut ujian. Nanti ini UAS sih, itu ada cekal gitu ya. Jadi pastikan bahwa apa masuknya minimal 75%. Atau kalau di itu gampangnya bilang teman-teman tuh punya cetak bolos tuh 3 kali gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan kalau memang ingin dimanfaatkan. Kalau untuk saya selama perkuliahannya online, saya akan selalu menyediakan rekamannya. Semoga saja bisa terus. Nanti saya akan upload di YouTube. Teman bisa replay lagi materinya. Atau kalau enggak nanti apa namanya kalau di kelas langsung, nah ini yang harus apa namanya catch up ke teman-teman kalau misalnya tidak bisa masuk. Toleransi keterlambatan 20 menit eh, termasuk dosen dan mahasiswa. Jadi di sini mungkin nanti kalau misalkan saya ternyata akan terlambat, saya akan kabari terlebih dahulu. Nah, teman-teman nanti saya harap ya toleransi keterlambatannya 20 menit. Contoh misalkan hari ini nih, tadi kan 10.40, jadi sekarang ini pas 20 menit. Lebih dari sekarang, saya anggap tidak masuk. Gitu ya. Nah, silakan nanti dihitung sendiri apakah kemudian bagaimana dengan presensinya. Nah, itu udah jadi tanggung jawab teman-teman. Apa namanya, akan ikut atau tidak. Saya stop share dulu. Yang hadir sampai saat ini ada 27 orang di sini termasuk saya dan ini yang saya anggap masuk di pertemuan pertama ya. Saya screenshot dan ini semua orang yang ada di sini yang saya anggap masuk di saya anggap tidak masuk. Bisa minta tolong open cam semuanya.
Cuma satu file aja nih ya, ada yang lainnya nggak ada yang lain. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa kalau mau scam lagi. Saya akan lanjut ke kontraknya tadi ya. Untuk UAS dan UTS akan mengikuti jadwal ini ya, apa namanya, dari fakultas seperti apa. Tapi nanti untuk tugasnya kan tadi ada pos tugas itu 30%. Nah, saya ini akan nanti setiap pertemuan akan ada tugas. Jadi tugasnya seperti yang sampaikan tadi, materi nanti kalau kita di kuliah itu lebih ke hitungan by hand itu yang akan kita lakukan. Tapi kalau untuk yang praktikum nanti yang langsung dengan coding. Jadi istilahnya kalian teman-teman di sini akan dilatih untuk menghitung secara manual terlebih dahulu sebelum kemudian menerapkannya di kode program atau coding. Biasanya kalau di praktikum kita untuk di komputer biometris pakainya Python. Nanti akan ada modul. Tapi saya nggak pegang ini ya praktikum komputasinya. Nanti mungkin akan koordinasi dengan dosen yang lain terkait dengan bahasa pemrograman. Dari tahun-tahun sebelumnya pakainya Python sih. Nanti teman-teman bisa pakai macam-macam. Kalau Python itu banyak aplikasinya. Teman-teman bisa pakai Google Colabs yang ada di Google, atau bisa mau pakai yang terminal juga bisa, atau mau pakai apa, Anaconda aplikasinya itu bisa juga, macam-macam pilihannya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya eh, bisa menyarankan pakai Google Colabs itu yang paling enak sih. Kalau misalnya nanti istilahnya apa ya, secara visual mengembangkannya ke arah yang AI, ke arah apa konsep citra, itu yang cukup apa ya, dari sisi tampilan proses itu lebih enak supaya Google Colabs, dan sudah disediakan, nggak perlu running pakai apa namanya, eh, CPU kita yang ada di laptop, tapi dia akan pakai yang online di pakai GPU. Jadi itu tergantung nanti koneksi internetnya gitu kurang. Dan kalau kita mainnya di komputer CPU medis itu materinya materi yang ini apa ringan ya, jadi nggak pengerjaannya juga berat gitu. Jadi nggak masih nggak butuh memori-memori yang besar untuk mengerjakan, karena ya cuma barisan coding paling paling panjang nanti mungkin nggak sampai sih ratusan baris ya. Dari semua materi 1 sampai tadi 14 gitu ya, itu materi paling susah itu ada di eh, ini, malah di bagian saya, malah nanti ada di apa namanya yang penyelesaian penyelesaian sistem persamaan simultan, itu yang dari sisi coding kayaknya yang paling panjang di sini. Tapi kalau yang lain mostly masih apa ya, sedikit nggak terlalu panjang lah. Nah yang ini yang dari sisi apa hitungan tuh yang cukup panjang itu di sini kalau tidak salah. Kalau yang lain lumayan pendek, apalagi kalau udah masuk yang turunan di sini nih, turunan integral ini dari sisi coding ataupun hitungan hitungan baik apa tangannya itu cukup singkat, tidak terlalu panjang. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait kontrak, apa tadi, ada jadwal, nilai, terus kemudian aturan-aturannya tadi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Permisi Pak, untuk buku bahan bacaannya apakah diupload di Hebat juga nih? Oh, bisa, nanti saya punya ada soft copy-nya sih. Dari tempat ini saya tuh yang udah, karena dia juga pakai Dion.
Saya dulu tuh megangnya itu malah yang praktikum dari yang tahun-tahun sebelumnya. Itu saya ada satu, dua, tiga. Nanti yang empat bisa saya carikan. Tapi yang empat buku ini tuh sebenarnya hampir mirip ya satu sama lain. Jadi secara metode itu nggak ada mungkin bedanya dikit-dikit. Tapi yang bikin beda satu sama lain tuh cuma contohnya biasanya. Misalkan contoh di buku yang nomor 2 ini fokus apa namanya fokus contoh-contohnya itu di bidang bioengineering memang gitu. Jadi lebih dekat dengan kita kalau di buku nomor 2. Kalau 1 sama 3 ini lebih ke engineering yang umum kayak gitu. Kalau 3 ini bahkan dia udah pakai Python ininya apa di dalam bukunya itu ada coding-codingnya juga, ada contohnya itu selain yang hitungan manual ada source code-nya juga. Nah, yang keempat ini mungkin tambahan ini yang dia base-nya adalah MATLAB. Nah, kalau teman-teman kan mungkin kemarin di Procom itu kan pakainya ini ya, apa namanya C++ sama Android ya. Nah, dua ini basic pemrograman satunya visual, satunya numerik gitu. Nah, kalau kita di komputasi biomedis kita akan fully pakai yang numerik. Jadi C++ pun juga bisa sebenarnya, tapi di sini kan biar teman-teman lebih kaya lagi terkait dengan bahasa pemrograman, makanya kita akan pakai yang itu apa namanya Python ataupun MATLAB kayak gitu. Ataupun kalau nggak salah saya seperti dengar kayaknya Procom kemarin udah beberapa nyoba pakai Python ya. Adakah? Iya Pak, untuk Ya, berapa? udah. Oke, berarti udah cukup tahu lah ya jelas-jelas seperti apa. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya bahasa pemrograman apapun tuh sama aja ya. Yang penting secara logika kita semua apa secara logika yang mengerjakan itu jalan pakai kode program apapun itu nggak masalah. Saya pun ini ya, saya cukup kalau saya dari awal dulu familiarnya pakainya MATLAB, tapi ketika kemudian diminta untuk belajar Python, lebih belajar sintak penulisan aja sih. Contoh ya yang paling beda gitu kan, kalau MATLAB itu ini apa namanya eh, dia kata key itu pembedanya cuma di end biasanya gitu kan. Tapi di Python tuh sangat berpengaruh. Kita tab satu sama nggak tab satu itu bedanya cukup signifikan kalau di Python. Jadi kerapian codingnya itu kalau di Python sangat berpengaruh. Sedangkan kalau di MATLAB pembedanya mana yang di dalam, mana yang di luar itu biasanya pakai end atau apa ya istilahnya ya. Main bilang tuh kayak buka kurung sama tutup kurungnya itu ditentukan sama dia. Tetapi kalau di Python itu pakai tadi apa tab gitu ya. Semakin menjorok ke dalam itu berarti dia ada di dalam posisi. Bedanya cuma yang sintak-sintak seperti itu dan memang setiap bahasa pemrograman mereka punya apa ya istilahnya gaya selingkuh masing-masing gitu. Cara menuliskan seperti apa kayak misalkan cara penulisan looping di MATLAB sama Python itu juga berbeda apa namanya cara cara menuliskannya. Kalau di Python kan pakai in range begitu berapa berapa sampai berapa gitu. Nah, uh, kalau di MATLAB kan pakai ini posisi plus for to misalkan. Kalau di MATLAB dia udah pakai langsung hidupnya butuhnya berapa sampai berapa, loncatnya berapa itu bisa kalau di MATLAB. Jadi cuma cara penulisannya aja yang berbeda. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana logika kita memahami itu ya prosesnya. Itu yang jauh lebih penting. Ya, misalnya contoh begini, bagaimana cara kita mengubah kalau misalnya ada persamaan sigma x ke dalam suatu coding. Nah, yang kayak gini. Ini yang harus teman-teman pegang nanti kalau ketemu di apa di komputasi biomedis akan sangat sering ketemu sigma rata-rata apa namanya apalagi ya selain sigma rata-rata eh, bisa aja berpangkat itu juga bisa tapi sigma mungkin yang bisa jadi poin pentingnya kalau muncul sigma itu kan artinya dia dijumlahkan gitu ada banyak angka dijumlahkan gitu kan nah itu pasti kalau yang seperti ini itu pakainya looping karena saat misalkan saya punya angka 1 sampai 10 nah di sini saya mau sigma x yang itu 1 sampai 10 mau dijumlahkan maka 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai angka 10.
Nah, di sini berarti ya 1 tambah 2 disimpan nilainya, di looping lagi, tambah tambah 3, di looping lagi, tambah 4, terus sampai. Nah, logika-logika seperti ini yang harus teman-teman pegang. Atau gampangnya bilang tadi ya, kalau yang namanya kalau muncul di bersamanya ada sigma, pasti nanti coding itu muncul looping atau perulangan. Itu yang harus kita andai karena kita pasti akan sering ketemu di tiap pertemuan itu, hampir di tiap pertemuan ada kayak gitu contoh. Ada yang unik nanti satu mungkin di yang Lagrange. Lagrange itu kalau dia prosesnya itu kan penjumlahan tapi kali kalau Lagrange. Kan dia kan ada X-Men 1 dikalikan dengan X-Men 2 seterusnya sampai agak panjang gitu ya. Tapi kan dia agak dikalikan, dikalikan, dikalikan. Nah, ini pakai looping juga. Nah, tapi agak berbeda. Kalau sigma itu kan penjumlahan. Nah, kalau kalau yang ini berkalian nanti tandanya itu namanya eh, power. Jadi kayak P gitu, tapi yang P kapital. Nah, kalau muncul kayak gitu itu kayak looping juga, tapi loopingnya nanti kali, bukan jumlah. Nah, hal-hal yang kayak gini itu sering muncul, tapi di berbagai macam metode. Jadi teman-teman harus ingat, kalau muncul nanti ada sigma, pasti muncul looping di codingnya. Pasti muncul perulangan di perhitungan manual kita. Kayak gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan terkait materi, nilai, eh, pembagian nilainya, terus apa namanya, sumber-sumbernya tadi. Silakan sebelum kita lanjut ya. Sudah jelas semuanya? Bisa kita sepakati kontrak ini? Oke, yang setuju mungkin bisa raise hand. Oke, baru 9 ya. Nah, ini mungkin ya yang susahnya kalau memang online seperti ini, saya nggak bisa mengawasi kalian semua. Nah, minta tolong, saya pun nggak ini ya, sebenarnya kalian udah cukup dewasa dan saya rasa udah cukup bertanggung jawab terhadap diri kalian masing-masing. Kalaupun istilahnya nggak bisa mengikuti ini ya secara langsung, saya persilakan nanti untuk kita mengikuti secara online dari video yang akan saya sediakan di Hebat. Cuma saya mohon kalau misalnya pas online begini, mungkin ketika saya bertanya tolong diberikan respon biar saya juga tahu bagaimana yang apa ya istilahnya mungkin tingkat pemahamannya teman-teman nanti kalau udah masuk ke materi. Ada 13, kalau tadi ada 27 mungkin udah ada setengahnya ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah raise hand. Kita bisa lanjut ya. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai tadi apa namanya ada uh, awalannya mengenai metode komputasi itu seperti apa, teori Gala dan juga secara aplikasi akan seperti apa nanti. Tadi sudah saya sempat ini ya sampaikan sedikit mengenai dasar-dasar komputasinya, lebih ke arah apa ya overview-nya. Metode komputasi ini muncul karena ada berbagai macam apa ya berbagai macam permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik.
Di analitik itu maksudnya yang kita mengerjakannya by hand, kita mengerjakannya dengan istilahnya itu cuma tulis aja, itu ternyata sangat menyusahkan, sehingga akhirnya muncul metode komputasi yang di sini tujuannya adalah membuat proses ini yang jauh lebih mudah. Jadi prosesnya itu diserahkan ke komputer yang mengerjakan. Kayak istilahnya dibilangnya komputasi gitu, atau computational nanti pekerjaan. Eh, Bagaimana kemudian cara kita membuat agar bisa dikerjakan sama komputer? Nah, ini berarti tugas kita sebagai dalam hal ini berarti programmer gitu ya, harus bisa menerjemahkan prosesnya atau mungkin persamaannya seperti apa, itu yang dijelaskan ke komputer dengan bahasa komputer itu sendiri, kayak gitu, kayak gitu. Apa prosesnya seperti itu. Jadi apa namanya, biar caranya nanti kalau misalnya ketemu yang persamaannya yang gede-gede, yang panjang gitu ya, biar nggak terlalu susah untuk mengerjakannya. Jadi akhirnya muncul metode komputasi. Tapi juga ada ininya, apa namanya, yang namanya metode komputasi, karena prosesnya nanti itu bukan ini ya, prosesnya itu bukan menghitung yang secara secara langsung, bukan menghitung apa secara analitik, hasilnya itu nanti akan ada sedikit perbedaan dengan nilai eksaknya. Maksudnya nilai eksak adalah nilai yang memang didapatkan dari hasil perhitungan manual, kayak gitu. Itu nantinya akan ada selisih. Metode komputasi ini erat hubungannya dengan namanya pemodelan, atau kalau bukan pemodelan itu adalah pendekatan. Jadi memang secara proses yang dilakukan metode komputasi adalah mencoba mencari nilai terdekat dengan nilai eksaknya, kayak gitu. Misalkan kalau kita udah tahu gitu ya kan, satu satu tambah satu sama dengan satu. Tapi kalau secara komputasi ini bisa saja prosesnya jadi panjang, yang tujuan akhirnya itu satu satu tambah satu sama dengan dua gitu ya. Yang tujuan akhirnya itu mendekati angka dua ini, kayak gitu. Itu itu yang dilakukan sama metode komputasi. Jadi apa ya? Tidak selalu kemudian hasilnya itu sama persis dengan nilai eksaknya. Akan ada selisih atau perbedaan. Biasanya contoh yang paling gampang ini ya, kalau saya sampaikan ke mahasiswa itu ketika di materi ini kayak turunan atau integral. Nah, contoh integral deh. Ketika kita menghitung integral, kan integral itu sebenarnya ada persamaan, kemudian kita mencari luasan di bawah kurva gitu kan. Nah, kita bisa nih kalau secara secara analitik kita bisa menghitung integral batasnya berapa sampai berapa, dari persamaannya apa gitu, kita dapat nih hasilnya. Itu nilai eksaknya kalau itu. Nah, kalau secara metode komputasi, kan tadi kita mau menghitung luasan di bawah kurva kan ya. Nah, ini si kurvanya kita bagi jadi bagian kecil-kecil. Jadi kayak istilahnya dibuat jadi apa ya, garis panjang-panjang dari kurva itu sampai ke sumbu X atau sumbu Y. Nah, yang kemudian kita cari apa kalau luasannya itu berapa di jumlah, bisa pakai nanti persegi panjang, trapesium dan seterusnya. Itu nanti akan dikerjakan di materinya Bu Denis. Tapi, nah ini ada tapi, nanti akan ada selisihnya. Saya coba kasih ilustrasi dikit gitu ya. Jadi sekarang posisinya teman-teman tuh ada di rumah atau sudah di Surabaya? Sebagian ada yang sudah di Surabaya, Pak. Oh, sebagian, tapi beberapa masih di rumah ya, karena ternyata kuliahnya 2 minggu online. Iya, Pak. Ini contoh ini ya, saya di di screen kalian udah muncul belum oret-oretan saya? Belum, oh sudah. Contoh seperti ini ya. Nah, kan kalau kita mau mencari apa integral, misalkan integral itu persamaannya adalah garis yang ini, misalkan begini, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita diminta untuk mencari hasil integral dari persamaan ini. Dari angka 0 sampai X-nya itu misalkan 2. Gini. Nah, kan kita mau mencari area ini nih, yang ini. Nah,
kita bisa melakukan itu dengan cara, dan kalau kita mau cari luasan area yang di sini, itu kita bisa pakai, kita bagi aja nih luasan ini, area ini jadi luasan kecil-kecil. Dia jadi luasan seperti ini, yang dia itu istilahnya jaraknya sama. Gini ya, dibagi kecil-kecil yang jaraknya sama. Anggap aja jaraknya sama ya, ini saya nggak bisa secara presisi melakukan itu gitu ya. Nah, nanti kemudian tinggal bagi nih, bentuknya ini apa? Ada yang nanti pakai persegi panjang kayak gini. Ini kan kumpulan dari persegi panjang gitu ya, kayak histogram gitu ya. Kalau di statistik, kumpulan persegi panjang kayak begini. Nah, ini bisa, ini kita hitung aja, luasnya ini berapa, luasnya ini berapa, ini berapa, ini berapa. Terus semua, ini semua dihitung luasnya, dijumlahkan, baru kemudian dapat luasannya berapa. Maka itu adalah hasil integralnya. Tapi teman-teman jangan lupa, ini nih ada nih area kecil di sini, ya, yang saya arsir. Ini nggak ikut kehitung, gitu. Ini nggak ikut kehitung, area-area ini. Itu nggak kehitung. Yang artinya apa? Maka akan ada selisih antara hasil metode komputasi dengan yang hasil eksak. Kayak gitu. Jadi akan ada selisih, nggak, tapi biasanya selisihnya kecil gitu ya, atau errornya itu kecil. Gitu. Nah, ini yang namanya salah satu kelemahan metode komputasi. Tapi apa hebatnya? Kalau kita menggunakan metode komputasi, kita bisa melakukan sesuatu yang itu prosesnya atau persamaannya rumit ataupun besar, itu akan jauh lebih cepat dan lebih simpel. Gitu. Jadi istilahnya kalau persamaan yang mau diintegralkan, misalkan pangkat 4, pangkat 5, itu tinggal kita masukkan aja persamaannya untuk kemudian dihitung secara ini, apa tadi, yang metode komputasi bisa jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita menghitungnya secara manual. Mungkin kalau pangkat-pangkat masih gampang ya untuk mencari integralnya, tapi kalau udah berhubungan sama trigonometri, eksponensial, muncul ln gitu, logaritma, wah itu akan jauh lebih susah. Nah, makanya dengan menggunakan metode komputasi itu akan jauh lebih memudahkan. Oke. Akan kepakai seperti apa sih metode komputasi ini kalau kita di bidang biomedis? Mungkin ada yang bisa jelaskan sedikit? Ada yang mungkin ini mau menyampaikan pendapatnya? Akan kepakai seperti apa? Dan tadi kan kalau di materi kita mungkin itu yang sangat-sangat basic ya. Tapi kalau secara aplikasi, wah ini jauh-jauh lebih lebih macam-macam sebenarnya. Apa namanya, eh, bisa digunakan di berbagai macam hal. Apalagi kalau kita di bidang biomedis sangat-sangat membantu. Silakan mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kira-kira kepakainya di seperti apa sih, tadi apa namanya, di eh, metode komputasi gini kalau kita di bidang biomedis? Izin jawab Pak, mungkin kalau dari yang sepengetahuan saya mungkin untuk memvisualisasi visualisasi kalau misalnya aplikasinya pada kayak X-ray, X-ray itu kan dia kan bagaimana gelombangnya itu dia bisa masuk ke dalam tubuh terus membaca bagian tubuh mana yang lebih padat daripada daging dan lain sebagainya seperti itu Pak, sehingga akan ada gelombang yang untuk memvisualisasi organ-organ tulang di dalam terus bisa diolah dari komputasi biomedis itu tadi Pak, mungkin seperti itu. Ini misalnya ya, yang sampaikan Satria ini aplikasi yang sangat dekat dan banyak banget dipakai oleh senior-senior kalian, yaitu di bidang pemrosesan citra biomedis atau biomedical image processing. Itu sangat banyak karena memang ini sangat membantu
teman-teman harus ingat bahwa kita di sini perannya bukan menggantikan dokter gitu ya, tapi kita akan membantu dokter untuk mempermudah pekerjaannya. Misal contoh tadi yang disampaikan sama Satrio terkait dengan X-ray yang kemudian itu akan diolah selanjutnya untuk memudahkan dokter, misalkan ngecek adanya kelainan, ngecek adanya tumor, kanker dan lain sebagainya. Dan memang kalau tidak menggunakan metode komputasi, misalkan istilahnya apa ya, masih mengandalkan kerja dari manusia. Bayangkan seberapa banyak yang harus dibaca tiap harinya sama dokter, dan yang namanya manusia pasti ada yang namanya human error. Ada istilahnya kita ada batasnya, dokter ada batasnya capek seberapa dan lain sebagainya. Dan itu akan menurunkan performanya atau akan menurunkan tingkat keakuratan dalam pembacaan hasilnya. Makanya muncullah metode-metode komputasi seperti komputasi nantinya akan dibahas ya lebih lanjut mungkin di mata kuliah yang lain, itu untuk mempermudah tadi pekerjaan dokternya biar nanti istilahnya apa ya gampangnya bilang itu lokalisasi permasalahan itu jauh lebih cepat, pengambilan keputusan jauh lebih cepat dan semakin akurat. Karena di sini kalau kita pakai dengan metode komputasi, pakai komputer, komputer nggak pernah capek. Yang penting dia ada sumber dayanya aja, ada memorinya aja, dia bisa kerja sangat powerful kayak gitu. Itu contohnya yang apa namanya yang sangat dengan X-ray ini adalah salah satu. Mungkin kalau di rumah sakit setiap pasien yang masuk lewat gitu ya permasalahan terutama ada di bagian ini ya tubuhnya yang organ dalam biasanya ya, maksudnya ada di bagian apa dari kepala sampai kaki, mostly kalau masuk ke IGD akan dicek pakai X-ray. Banyak permasalahan yang bisa kelihatan dari hasil, terutama mungkin berkaitan dengan tulang, paru-paru, dan lain sebagainya. Itu yang levelnya mungkin paling ini ya, yang umum gitu X-ray. Nanti next level lagi atasnya ada yang lebih advance, ada CT scan, ada MRI yang hasilnya itu adalah sama-sama gambar gitu ya. Tapi interpretasi gambar ini nggak sembarang orang bisa baca. Makanya kalau dokter makanya kuliahnya lama gitu ya untuk membaca hal-hal yang kayak begini, case by case seperti apa gitu ya. Tapi dengan perkembangan teknologi, dengan menggunakan metode komputasi, sekarang udah banyak berkembang AI untuk membantu hal-hal yang seperti ini. Ya tadi tujuannya adalah mempermudah pekerjaan dokter, meningkatkan keakuratannya, tapi bukan menggantikan. Ada sih beberapa ini ya, istilahnya pihak itu yang nanti mungkin di depan akan ada beberapa pekerjaan yang digantikan gitu ya sama sama AI. Nah, sekarang mungkin lagi banyak berkembang. Tapi apa ya yang mungkin tadi ya istilahnya masih belum bisa menggantikan. Kalau dari sisi pekerjaannya, bagaimana dia bekerja, mungkin dia masih bisa menggantikan. Tapi bagaimana berkembangnya ini yang kadang masih sulit digantikan sama bagaimana manusia itu berkembang, belajar dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain, mungkin yang kalau dia bukan visual, teman-teman mungkin ini udah sering pakai kalau misalkan di apa Apple dia punya Siri, atau kalau misalkan di Google ada apa Google Typing begitu ya. Eh, apa sih sekarang namanya saya lupa, ada namanya gitu. Semacam Siri begitu yang punyanya Google Voice gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa yang memang akhirnya dia bisa melakukan percakapan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu ini produk dari pengembangan metode komputasi, terutama di bagian AI. Atau mungkin yang sekarang lagi banyak ini apa namanya yang diproses bukan hanya tadi gambar gitu ya atau sinyal, tapi tulisan itu sekarang juga udah banyak. Kalau di apa namanya di jurnal-jurnal itu namanya ada istilah itu sentimen analisis misalnya untuk kemudian mengecek bagaimana tendensi dari suatu tulisan misalnya. Itu juga sama. Itu apa ya peran metode komputasi itu ada di sana walaupun itu jauh lebih advance dari apa yang kita bahas. Kita masih membahas mungkin berkaitan dengan data yang sudah terkumpul, bagaimana kemudian kita mencari sesuatu nih. Gitu. Ya tadi mencari akar, persamaan, mencari solusi sistem persamaan linear, mencari hasil integral, mencari hasil turunan.
kita masih membahas itu kalau di mata kuliah. Tapi secara aplikatif tadi banyak sekali Mas. Bahkan terus berkembang sampai sekarang. Masih apa ya, digali terus, dicari terus mana yang paling baik. Makanya dulu zaman saya itu waktu saya kuliah masih belum ada istilah apa ya deep learning. Ada CNN itu kayaknya dulu eh, apa ya saya belum pernah dengar gitu waktu zaman saya kuliah. Tapi sekarang kan udah sangat-sangat booming kemana-mana istilah. Atau mungkin kalau sekarang ini yang paling ini apa ChatGPT, bagaimana ada sebuah apa di situ website tapi dia udah tertanam AI yang dan dia bisa menjawab pertanyaan kita. Kalau dulu ada namanya chatbot gitu ya, kayak robot yang ada di chat yang kemudian menjawab dan lain sebagainya. Nah, ini yang lebih powerful sekarang ada banyak sekali tools AI yang bisa dimanfaatkan. Tapi tolong yang seperti ini dimanfaatkannya dengan cara yang bijak dan sampai kemudian apa ya dipakai untuk mencari celah bagaimana kemudian untuk mengelabui yang lain. Nah, itu apa ya dasar-dasarnya mengenai komputasi. Jadi memang yang ini ya yang dilakukan itu mencari cara yang lebih cepat dibandingkan yang manual, tapi kita memang ada drawback yaitu adanya error tadi, ada selisih. Gitu. Bagaimana cara kita kemudian mendapatkan selisih yang paling minimum atau mungkin kalau bisa ya sama persis dengan eksaknya itu memungkinkan. Tapi ada bedanya butuh waktu kalau misalnya jadinya seperti itu. Ada kalanya kita nggak perlu detail-detail banget kayak gitu. Tapi ada kalanya memang butuhnya sangat detail. Contoh nih, kalau kita mengukur suhu tubuh di bayi, beda 0,1, 0,2 itu bisa sangat berpengaruh tubuh bayi. Tapi kita kalau misalkan cuma mau mengukur suhu apa ya contohnya ya, suhu lingkungan, beda yang segitu itu nggak terlalu berpengaruh. Nah, contoh yang seperti itu. Jadi di tingkat detailnya itu bisa aja berbeda. Sebelum masuk ke bagian yang selanjutnya, mungkin silakan ada yang ingin bertanya tadi ya mengenai basic-basicnya komputasi. Bisa kita lanjut? Mungkin sejauh ini belum ada, Pak. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Selanjutnya ini adalah teori ralat atau tadi teori yang akan kita bahas mengenai error-error tadi atau ralat atau perbedaan antara yang dihasilkan oleh pendekatan dengan yang nilai eksak itu seperti apa yang kita bahas. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Misalnya contohnya pakai integral juga. Jadi kalau ada namanya metode analitik itu adalah metode yang dia memberikan hasil yang sejati atau sesungguhnya atau tadi yang saya sebut sebagai exact solution. Jadi hasilnya di sini dia emang pas segitu. Yang itu merupakan hasil dari hitungan manual atau analitik. Di sini istilahnya adalah solusi yang diperoleh memiliki galat. Ini istilah Indonesia yang dari error ya. Galat atau errornya itu adalah nol. Jadi memang eksak segitu nilai. Itu yang disebut dengan metode analitik. Nah, eh, ini biasanya solusi dalam bentuk fungsi matematik dan dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Jadi udah pasti nih nilainya segitu. Kayak tadi saya contohkan 1+1 sama dengan 2. Jadi udah segitu gitu. Sama kayak integral ini. Kalau integral ini kita kerjakan, hasilnya adalah 22/3. Kayak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan ini ke eh, tadi apa metode numerik itu akan berbeda. Hasilnya bisa aja nggak pas segini. Bisa aja kurang dikit atau lebih dikit gitu. Tapi biasanya kurang dikit gitu biasanya. Nggak pas yang 22/3. Nah, istilahnya apa ya lawannya atau yang kemudian kita bahas pada mata kuliah komputasi biometri ini adalah metode numerik istilahnya. Atau kita mau menghitung secara numerik. Yang di sini kita
mencoba memproses tadi ya persamaan atau memproses pencarian solusi itu secara matematik gitu. Jadi dipecahkannya atau diselesaikannya itu menggunakan operasi perhitungan atau aritmatika. Biasanya dengan, nah ini ada yang plus, kali, bagi, kurang, atau cara menghitung yang lainnya. Untuk kemudian bisa mendapatkan nilai-nilai tadi. Nah ini, solusi yang diperoleh selalu mendekati solusi sesungguhnya. Jadi selalu mendekati. Jadi nggak sama persis, ada selisih, ada jaraknya gitu ya antara solusi yang diperoleh dengan tadi exact solution-nya. Makanya kemudian di sini disebutnya sebagai solusi pendekatan atau approximation ya, approximate solution gitu. Jadi hasilnya itu enggak yang pas sesuai dengan exact solution-nya. Tetapi, nah ini ya, tetapi dengan kemudian kita tahu nih bahwa dia itu dekat, berarti hasil ini bisa kita anggap dipercaya gitu ya, bisa cukup kredibel untuk kemudian kita anggap sebagai hasilnya, walaupun ada perbedaan sedikit tadi. Cuma nanti akan ada ininya ya, akan ada batasannya sampai seberapa dekat sih yang kemudian bisa kita terima atau bisa kita anggap hasilnya tuh oke gitu. Karena nggak selalu yang segitu tuh cukup gitu. Tadi seperti yang saya sampaikan, perbedaan dikit kalau misalnya itu ada di suhu bayi dengan suhu yang ada di lingkungan itu sangat berbeda. Kalau di suhu bayi itu harus yang detail banget sampai mungkin di bawah 0,1 atau 0,01 derajat Celcius. Tapi kalau suhu lingkungan mungkin 1 derajat aja udah cukup kayak gitu. Bisa diterima gitu hasilnya. Maksudnya kalau di suhu luar kan kita ya 25, 26 tuh bedanya nggak terlalu ini ya terasa gitu ya, bisa aja dianggap sama. Tapi kalau di seorang bayi, misalkan ini 38,1 sama berapa misalkan 38,5 sama 39, nah itu cukup berbahaya gitu bedanya. Bagaimana kemudian tahapannya kita memecahkan masalah tadi ya, persamaan atau persoalan gitu yang kita lakukan secara numerik. Nah, ini ada beberapa tahapnya. Jadi pertama adalah permasalahannya kita modelnya menjadi persamaan matematika. Nah, biasanya kan ini ya, kita udah langsung dapatnya itu biasanya berupa data ya, seperti data atau mungkin udah persamaan matematis atau gampangnya bilang tadi ya, persamaannya di dalam integralnya itu. Nah, itu namanya udah model gitu. Model ini bisa aja juga dibuat lebih sederhana. Jadi ada penyederhanaan dulu biar nanti dia nggak terlalu ribet. Maksudnya terlalu ribet apa? Ya tadi, mungkin kalau dia bisa aja pertamanya 2 baris, kita mungkin harus coba sederhanakan dengan berbagai macam cara biar dia jadi lebih mudah untuk diselesaikan. Baru setelah itu kita melakukan namanya formulasi numerik. Jadi dia itu dicari proses formulasinya agar dia bisa dikerjakan secara komputasi, secara numerik tadi bisa plus minus kali bagi atau operasi yang lain. Ya, gitu. Baru kemudian setelah proses ini selesai kita terjemahkan menjadi algoritma. Gampangnya bilang di sini kalau pemodelan itu kita adalah pakainya sigma. Di formulasi numerik itu adalah menjumlahkan semua angka. Nah, menjumlahkan semua angka di pemrograman itu akan jadi looping. Nah, kayak gitu gampangnya bilang, gitu ya. Nah, kemudian setelah looping dikerjakan nih sama komputer, dijalankan kode programnya, loopingnya tadi itu, baru kemudian endingnya dapat hasil. Nah, hasilnya ini yang kemudian akan dipakai begitu ya. Atau mungkin kalau kita tahu exact solution-nya dibandingkan. Ketika kita mendapatkan hasil dari metode komputasi, kita akan sangat sering bersinggungan dengan dua istilah ini. Jadi teman-teman ingat-ingat ini biasanya yang paling sering ditanyakan ya kalau berkaitan dengan metode komputasi, yaitu terkait akurasi dan presisi. Nah, dua ini adalah hal yang cukup berbeda. Nanti kalau berhubungan sama statistik gitu ya, itu cukup berbeda. Kalau akurasi atau gampangnya bilang akurat gitu ya. Jadi dia itu istilahnya tepat sasaran.
tepat sasaran, tujuannya mau kemana, dia pas di situ. Itu adalah akurat. Nah, kalau presisi, ada yang tahu nggak kalau presisi apa bedanya sama akurat? Kalau presisi apa pengertiannya? Ini ada ilustrasinya nih, gambar yang di depan ini, di slide ini. Sasarannya kan berarti kayak teman-teman main ini ya, apa panah atau dart gitu kan, sasarannya ada di tengah tuh, yang merah yang di tengah itu kan ya. Nah itu kalau dia akurat ya dia pas nih di tepat sasaran di situ. Tapi bagaimana dengan presisi? Presisi itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Mungkin menyampaikan pendapatnya, lebih silakan. lebih teliti gitu Kak, Pak. Maksudnya kayak hasilnya kalau dilihat dari kalau saya lihat dari gambarannya sih, kalau presisi itu kayak banyak hasil. Kalau kita yang dapat banyak hasil, tapi kayak eh, tempat jatuhnya itu sama gitu Kak. Jadi kayak ketelitian mungkin Nah, lebih ke situ apa gimana gitu. ini apa Saya poinnya? juga bingung jelasnya sih Kak, tapi Oke, makasih Sabrina. Nah, benar yang dibilang Sabrina poinnya udah pas nih. Kalau teman-teman lihat ini ya, di gambar yang kanan, ini atas bawah, kan dia ini high precision ya. Dia presisinya bagus. Berarti dia tuh, teman-teman lihat di sini, dia titik-titiknya tuh ngumpul. Ya, titik-titiknya ngumpul. Coba bandingkan dengan yang high accuracy. High accuracy ada di gambar yang bawah, kanan kiri. Dia ada di tengah nih semua. Yang namanya akurasi, dia kan ketepatan. Dia pas ke titik sasaran yang kita tuju. Tapi kalau presisi itu jauh lebih ke arah dibilangnya apa ya? Dibilang ketelitian mungkin ada istilah lagi nanti ketelitian Sabrina. Kalau di presisi itu lebih ke kalau kita melakukan berkali-kali dia akan apa ya menghasilkan angka yang sama atau berdekatan. Itu yang disebut dengan presisi. Nyoba pertama dapat angka 4, nyoba kedua dapat 4,1, nyoba ketiga dapat 3,9. Nah, itu yang disebut dengan presisi, dekat-dekat angkanya. Tapi kalau akurat, kalau tujuannya 3, ya dapatnya 3, 3, 3,1, 3,05, 2,95. Itu tuh apa namanya? Akurat. Bisa aja kalau presisi itu dia nggak akurat, bisa aja. Contoh misalkan yang gambar kanan atas, ini gambar ini. Teman-teman bisa lihat kursor saya kan ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. bisa Pak. Nah, ini ya. Ini ya, yang kanan atas ini adalah low accuracy tapi high precision. Artinya dia secara akurasi rendah. Kenapa kira-kira kok akurasinya rendah nih, yang gambar kanan atas? Karena tidak susah, tidak Jauh straight. dari target. Ya, Nah, ya Jauh. jauh dari target ya, di luar gitu ya kan. Tujuannya kan yang lingkaran tengah di ini ya, merah ini ya. Sedangkan dia kenanya tuh di baris yang terluar nih, di putih ini di sini. Tapi teman-teman lihat dia angkanya tuh ngumpul di situ terus. Makanya dia tuh dapat high precision di sini istilahnya. Jadi secara akurasi dia rendah karena jauh dari target, tapi setiap perulangan dia itu angkanya dekat-dekat, makanya presisinya itu tinggi. Kayak gitu. Bandingkan dengan yang kiri bawah. Kiri bawah di sini high accuracy tapi low precision. Akurasinya jauh lebih baik karena dia mendekati dengan target sasarannya, yaitu yang lingkaran merah di tengah itu. Tapi di sini presisinya nggak oke nih. Kenapa? Ya angkanya bisa dilihat nyebar dia, nggak ngumpul. Nah, kemudian yang baik yang mana ya? Yang paling baik adalah yang kanan bawah di sini. Akurasinya tinggi, presisinya juga tinggi. Itu yang dicari gitu ya. Jadi dia itu tepat sasaran iya, tapi diulang-ulang hasilnya selalu bagus. Kayak gitu. Jangan sampai kemudian kalau misalkan ini ya teman-teman membuat alat, membuat sensor, dia mau mendeteksi apa. Sekarang hasilnya, misalkan yang didetek ini sama nih, yang didetek sama. Misalkan sensor apa ya? Misalkan sensor gas gitu ya, sensor gas CO2 misalkan. Eh, mau detek kita mau melakukan kalibrasi sensornya gitu. Sensornya dia masih bagus atau enggak. Sensor yang bagus ya berarti dia akurasi sama presisinya harus tinggi. Berarti
diukur sekarang sama diukur seminggu ke depan, nilainya harus sama. Jangan sampai seiring berjalannya waktu kemudian dia mengalami penurunan performa sehingga akhirnya diukur sekarang sama diukur 7 minggu lagi itu beda dengan sesuatu yang diukur itu sama. Nah, ini yang nanti pasti akan dicek nih dua itu. Kalau berkaitan sama sensor tuh nggak akan jauh-jauh dari dua ini. Kayak gitu. Kalau selain yang ini, yang kanan bawah, kalau misalnya dikasih pilihan nih, yang kanan atas sama kiri bawah, menurut teman-teman mana yang lebih penting? Kanan atas sama kiri bawah. Yang kanan atas Kiri yang low, bawah. low accuracy, high precision sama high accuracy, low precision. Tadi siapa yang bilang kiri bawah? Sabrina. Hmm. Yang lain? Yang lain? Satria juga kiri bawah? Bawah, Pak. Kiri bawah? Alasannya apa kira-kira? Kenapa lebih milih itu dibanding yang kanan atas? Karena kalau misalnya yang kiri bawah itu datanya masih bisa diolah untuk mencari mana yang lebih akurat karena akurasinya sudah mencapai titik yang diinginkan. Tetapi kalau misalnya yang kanan atas itu titik akurasinya aja sudah nggak jelas. Jadi ketika mencoba dicari angka yang tepat atau yang akurat itu tetap nggak akan ketemu datanya. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, itu dari Satria. Mungkin ada yang mau nambahin? Silakan yang lain. Kalau menurut saya, karena kalau misalkan akurasi tinggi dan presisi rendah itu masih ada kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang akurat begitu, Pak. Tapi kalau misalkan akurasinya sendiri sudah rendah dan presisinya tinggi, kan otomatis nilainya yang didapatkan setelahnya bakal dekat-dekat itu juga ya. Jadi kemungkinan buat mendapatkan nilai yang akurat ini lebih kecil. Oke. Ada yang mungkin punya pendapat yang berbeda dari dua temannya ini, Satria sama Nashwa? Ada yang enggak? Oke, kalau tidak ada, nah ini ya. Nah, ini yang disampaikan dua-duanya benar nih, yang disampaikan Satria sama Nashwa. Jadi, akurasi di sini punya peran jauh lebih penting dibandingkan presisi, walaupun keduanya ini sama-sama penting gitu ya. Karena yang dikejar duluan adalah dia harus benar, dia harus tepat sasaran dulu nih. Mungkin kalau secara presisi dia masih lebar nih, apa istilahnya apa ya, range-nya itu masih jauh, rentangnya masih cukup lebar. Tapi at least dia udah benar dulu gitu. Jangan sampai dia masih salah. Tadi makanya sempat di highlight ya, apa namanya, kalau di sampaikan satu sama Naswa, eh, walaupun dia udah ulang berkali-kali, tapi kalau apa akurasinya salah ya dia tetap salah gitu ya. Semakin jauh dengan targetnya. Lebih mending angkanya agak nyebar tapi mendekati target. Ada kemungkinan benar masih yang di sana kayak gitu. Nah, ini kadang yang harus jeli ya teman-teman gitu, karena kita nggak selalu dapat angka itu bagus gitu, nggak dapat yang kanan bawah terus. Ada kalanya dapat yang kiri bawah atau kanan atas. Jadi harus bisa memastikan bahwa bisa memilih yang mana yang baik kayak gitu. Tapi jangan sampai dapat yang kiri atas ya. Kalau ini udah terlalu, berarti sensornya salah gitu ya, ada permasalahan di sensornya, jadi harus diulang lagi. Biasanya itu apa ya, konfigurasi sensornya yang di otak-atik gitu biar kemudian dia lebih akurat dan lebih presis. Sama halnya dengan kalau misalkan teman-teman nanti apa namanya melakukan image processing atau sinyal processing nanti dibantu dengan AI, biasanya itu yang paling dicek adalah terkait dengan akurasinya. Ini jadi patokan. Akurasinya masih rendah, kalau yang lain tinggi nggak dipakai gitu ya. Tetap harus akurasinya tinggi dulu, dia harus benar dulu. Kalau dia belum benar ya, istilahnya apa ya, dokter nggak akan percaya gitu. Atau contoh yang lain ini ya, tadi ya namanya pemodelan. Kita membuat model yang orang sesungguhnya, eh, organ dan istilahnya apa ya, gampang. Kita membuat
organ buatan. Misalkan contohnya, tapi ini yang semirip mungkin dengan yang sebenarnya. Nah, di sini akurasi sama presisi pun juga punya peran penting. Yang namanya nanti membuat sesuatu yang buatan, yang tiruan, artifisial begitu ya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar kemudian dia bisa apa ya, apple to apple gitu ya dibandingkannya. Secara akurasi harus baik, dia bisa merepresentasikan keadaan yang sebenarnya, tapi dia juga nggak boleh serumit yang aslinya juga gitu. Bisa dipahami nggak? Tadi ya, namanya model ya, pemodelan itu kata kuncinya ada dua. Di kata kunci pemodelan atau nanti yang akan dikerjakan dengan secara komputasi, yaitu dia harus sederhana atau lebih simpel, tapi dia harus tetap mewakili keadaan sebenarnya. Jadi kita boleh melakukan istilahnya apa ya? Kita mengabaikan beberapa part tuh boleh, asalkan ketika sudah diabaikan hasilnya itu masih bisa dipercaya, hasilnya itu masih bisa dipertanggungjawabkan, dia mewakili keadaan sebenarnya. Itu apa yang jadi basic untuk pemodelan. Jadi harus megang dua ini sebelum kemudian kita mengolah dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan dia itu terlalu rumit, ya ngapain dimodelkan? Tetap aja susah gitu ya, tetap aja panjang gitu. Jadi harus jauh lebih simpel, tapi jangan lupa simpelnya jangan juga terlalu simpel gitu. Takutnya malah ini apa nggak mewakili keadaan sebenarnya. Contohnya kayak gitu. Oke. Tadi ini ya, ini udah saya tadi sampaikan ya, akurasi adalah dekatnya sebuah angka, pendekatan atau pengukuran terhadap angka sebenarnya. Tapi kalau presisi itu adalah jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran atau penyebarannya yang berulang tuh di satu area. Kita masuk ke kesalahan atau galat atau error di sini. Jadi error itu bisa aja disebabkan oleh dua macam ini apa namanya proses gitu ya, kalau di sini bisa saya bilang. Yaitu yang pertama ada namanya kesalahan pemotongan atau truncation error. Yang ini biasanya itu gara-gara dia itu rumusnya biasanya itu panjang tapi kita cut. Kalau mungkin teman-teman sering ketemu ada rumus kemudian di belakang ada titik 3 kali. Nah itu ya, berarti sebenarnya rumusnya itu masih panjang, tapi yang di belakang itu karena angkanya terlalu kecil, jadi nggak diikutkan atau dia diabaikan gitu. Nah itu biasanya errornya muncul karena itu, tapi kecil biasanya. Atau yang satu lagi, nah ini yang mungkin paling lebih sering kita lakukan yaitu kesalahan karena pembulatan atau round of error. Jadi di sini kita cuma butuh mungkin 4 angka di belakang koma nih, kita nggak butuh lebih detail dibandingkan itu. Nah, kan nanti tetap aja ada error kan ya, ada selisih sebenarnya, tapi itu selisihnya sangat kecil karena dianggap bahwa setelah 4 angka di belakang koma itu nggak cukup berpengaruh ke hasilnya. Makanya cukup sampai 4 angka aja itu udah apa ya, dapat dipercaya, dapat diterima gitulah hasilnya. Gitu. Kita akan coba cek satu-satu ya lebih detail. Nah, contoh ini, yang ini dulu deh, yang round of error. Ada yang tahu nih angka yang di depan nih angka apa? Sepanjang itu. Pi, Pak. Pi ya, bisa teman-teman lihat 3 angka di depan, 3,14. Jadi pi itu 22/7 itu adalah angka unik yang dia itu nggak akan pernah habis ya dibagi. Jadi ada terus ke belakang panjang sampai berapa puluh angka ini ya. Ini nggak akan ada habisnya gitu. Nah ini ya, 3,14145926 3 2653 seterusnya ini. Ini pi ini apa 22/7 itu. Tapi apakah kemudian kita butuh nih angkanya sampai di belakang koma 100 angka gitu? Kan nggak juga gitu ya. Bahkan kalau kita menghitung misalkan luas lingkaran, kalau misalkan jari-jarinya nggak 7, kita bisa cuma pakai 2 angka belakang koma udah selesai gitu. Maksudnya udah bisa diterima. Nggak perlu sampai 100 angka di belakang koma yang kita pakai. Kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kita melakukan seperti itu sebenarnya ada error, gitu ya. Ada selisih sebenarnya di sana. Tapi selisihnya mungkin karena terlalu kecil, kita bisa mengabaikan selisih itu. Kayak gitu.
Ya. Ada yang hafal nggak pi ini sampai berapa angka di belakang koma apa? Tahunya cuma ya udah dua aja Pak, cuma 14 di belakang koma gitu. Saya juga nggak hafal juga sih itu. Ya, biasanya 142 gitu kalau nggak mau lebih detail, tapi 14 yang paling sering kita pakai gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi yang tipe pertama atau truncation error, yaitu error yang disebabkan karena adanya pemotongan. Pemotongan itu apa yang dimaksud di sini? Pemotongan proses penghitungannya. Jadi dia itu sebenarnya rumusnya panjang, tapi kemudian kita cut sampai angka-angka tertentu. Karena yang tadi di belakang terlalu kecil. Mirip sih sama yang run of error ya. Cuma di sini apa proses errornya itu gara-gara memang kita nge-cut di rumusnya. Kalau run of error kan tadi kita di hasilnya panjang, kita kemudian cuma ambil berapa angka aja dibulatkan gitu ya. Tapi kalau ini memang dari rumusnya yang udah kita sederhanakan. Kayak gitu. Nah, di sini ada contoh, ada diferensial, ada Dirac Maclaurin sama Dirac Taylor. Ini mungkin kalau saya pribadi ini ya yang paling mungkin teman-teman sering temu itu yang bawah Dirac Taylor. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa menghitung nilai fx atau fungsi x itu yang nilainya sama dengan fx0 plus turunan pertama x0 x0 terus gitu ya. Ini sampai n pangkat sekian. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini tandanya ya. Kalau ada titik 3 kali seperti ini, itu sebenarnya rumusnya masih panjang ke belakang. Kita bisa pakai berapapun ya ke belakang. Contoh ini ya, yang di Dirac Taylor, yaitu fx0, kemudian tambah turunan pertama, tambah turunan kedua, tambah turunan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya gitu. Tapi biasanya setelah turunan kedua, angkanya itu sangat kecil. Karena teman-teman bisa lihat, di sini ada pembagi yang dia faktorial. Nah, pembagi faktorial kan berarti kalau dia angkanya semakin besar, pembaginya semakin besar, angkanya jadi semakin kecil gitu kan ya, hasilnya, pengalinya. Makanya dia di sini bisa kita abaikan setelah apa ya istilahnya? Setelah suku ketiga. Jadi suku pertama itu adalah fx0, suku kedua turunan pertama, suku ketiga turunan kedua. Nah, yang seterusnya kita bisa abaikan. Nah, ini yang pengabaiannya inilah yang kemudian disebut dengan kesalahan pemotongan atau truncation error. Jadi memang errornya muncul karena kita ngekat aja nih di proses perhitungannya. Kayak gitu. Nah, contohnya ini ya, dari Taylor seperti ini. Errornya di sini dituliskan sebagai RN. Ya, kita bisa aja cuma ngambil satu angka yang paling depan, atau dua angka paling depan, atau tiga angka yang paling depan. Dengan RN ini adalah errornya dari setiap masing-masing perhitungan. Gitu ya. Nah, R-nya ini itu yang disebut dengan orde pemotongan atau orde errornya gitu bisa disebutkan. Itu orde errornya berapa? Ini tinggal ditambah satu nih di sini. Biasanya itu ditulisannya gini ya. Kalau di untuk orde error seperti ini tuh, kalau mungkin nanti teman-teman akan ketemu, tapi saya nggak tahu nih ketemunya di kayaknya nggak di mata kuliah ini juga sih kayak nanti kalau mungkin ketemu teman-teman akan nanti ketemu dengan persamaan panjang gitu ya, kemudian ada plus O dalam kurung H pangkat 3. Misalkan contoh seperti ini. Nah, ini artinya adalah error dengan order 3. Ini dia Bapak. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada O, kemudian dalam kurung H pangkat 3. Nah, ini berarti order errornya di sini. Semakin besar order errornya, berarti errornya sendiri semakin kecil sebenarnya. Tapi biasanya kita nggak akan butuh yang terlalu tinggi order errornya. Jadi biasanya 3, 2 itu yang paling paling lumrah dipakai. Karena lebih dari itu udah terlalu kecil errornya. Dan biasanya terlalu lama hasilnya.
Ini ada contohnya. Contoh di sini misalkan, ini kita mau menghitung cos pi per 3. Nah, kalau cos pi per 3 berarti di sini sebenarnya kita bisa menghitung ya. Cos pi per 3, pi-nya itu berarti 180 bagi 3, 60. Dan berarti kan ya, 60. Ya, berarti ini sama dengan cos 60. Berapa cos 60? Ayo, trigonometrinya. Berapa cos 60? Setengah. 0,5. 1,5 ya. (0,5 di sini. Nah, ini adalah nilai eksak. Nah, kita bisa menghitung tadi ya, menghitung nilai ini memakai dari Taylor tadi itu. Kalau kita cuma pakai yang ordinal, artinya adalah kalau ordinal itu cuma suku pertamanya aja. Jadi dia itu fx, dia hampir mendekati fx0. Dengan x0-nya itu adalah ini. Kalau kita kerjakan pakai ordinal, maka dia hasilnya adalah di sini cos pi per 3 sama dengan cos pi per 4. Artinya sama dengan pi per 4 kan dia berarti 45 derajat ya. Dia adalah setengah akar 2 itu. Nah, ini 0,707. Padahal sebenarnya hasilnya dia kan 0,5 cuma. Makanya dia ada persen errornya. Dia di sini ada rumusnya tadi ya, setelah sebelumnya. Kalau ada persen error, nah ini hati-hati teman-teman sama kayak di fisika dasar. Jadi di sini kalau ada persen error, dia nggak ada nilai negatif. Yang namanya error, dia akan selalu positif. Maka rumusnya itu akan selalu ada mutlaknya. Jadi di sini nilai yang dihitung, misalkan 707, dikurangi nilai eksaknya, yaitu 0,5, dibagi nilai eksak. Dikasih mutlak, dikali 100%. Maka akan didapat ini, angka ini. 41,4%. Errornya sebesar ini nih Mas Ian. Kalau kita pakai order 0. Kalau kita pakai order 0, segitu nih Mas Ian. Tapi kita coba lihat kalau kita menghitung pakai order 1. Order 1 tadi, ini dengan dari Taylor ya. Kalau order 1 berarti kita pakai 2 suku. Kalau tadi kan kalau order 0, kita cuma pakai suku pertama. Yang dimaksud dengan suku itu di sini. Nah ini loh. Ini adalah suku pertama. Ini buat order 0. Nah, kalau atau suku pertama, suku ke 1. Nah, kalau order 1 itu adalah 2. Ini. Ini adalah order 1. Atau sampai dengan suku kedua. Dan seterusnya kayak gitu. Semakin ke belakang sebenarnya penambahannya itu semakin kecil sih. Cuma dia akan semakin mendekati hasil asli. Kita akan cek lagi. Kembali ke yang bawah. Nah, sekarang kita akan cek yang order 1. Yang order 1 di sini. Yang order 1 kita pakai dua suku, yaitu rumusnya kan tadi fx sama dengan fx0 plus f aksen x0. Nah, ini saya agak dikalikan dengan selisihnya itu x1 x. Ya, kemudian kita hitung. Fx0 berarti kan tetap ya cos pi per 4 karena kita x-nya kita pakai pi per 4.
Baru kemudian ini ada, jangan lupa ini ada F aksen X0, turunan pertama dari maaf terputus ya. Iya Pak. Dan nggak apa-apa. Tadi sampai mana ya? Oh, saya nggak tahu kalau terputus. Sampai fx sama dengan fx 0 plus f, f, f aksen apa tadi gitu. Oke. Ini ya berarti ya. Fx0 plus F aksen X0 X1 min X0 per sini itu 1 faktorial. Nah ini kan berarti Fx0 kan yang ini ya, cos pi per 4. F aksen X0 artinya ini turunan pertama dari cos. Turunannya cos adalah min sin ya. Nah, ini kita masukkan nanti di sini. Jadi min sin pi per 4. Kemudian di sini X1 min X0 berarti dia pi per 4 min pi per 3. Oke. Oh ini 12. Oh kebalik. Sini yang pi per 3. 4 min 3 pi. Nah, berarti tinggal pi per 12. Nah, udah, tinggal dioperasikan, nanti ketemu hasilnya ternyata ini. 0,52198 sekian. Yang artinya, kalau kita hitung errornya, berarti kan dia errornya itu adalah 0,521 min 0,5 per 0,5 kali 100%. Nah, hasilnya adalah 4,4%. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Bedanya sangat jauh. Kalau dia cuma order 0, maka dia errornya 41%. Ketika cuma nambah satu order aja, dia udah bisa langsung cukup dekat lah dengan nilai aslinya, yaitu dengan error 4,4%. Kalau teman-teman lanjutkan ke order 2, nah ini akan jauh lebih dekat lagi. Gitu ya. Ini ya, ada gambarannya di sini, ada tabelnya, teman-teman bisa lihat. Ini ya. Awalnya 41,4, kemudian jadi min 4,4, jadi 0,449 terus sampai lihat ini pangkatnya semakin kecil. Lihat semakin kecil artinya apa? Ordernya semakin tinggi artinya dia akan semakin kecil errornya, semakin dekat dengan nilai eksaknya atau nilai yang sesungguhnya. Cuma mungkin kita nggak perlu yang sedetail itu, tapi kita butuh yang tadi ya sampai bisa order 3 aja itu udah cukup, kayak dia udah 0,026 udah cukup kecil. Nah, contohnya seperti itu. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk ini ya, dari Taylor. Taylor yang nggak pakai Swift ya kalau yang Berarti Pak, untuk kemudian kita tahu titik koreksinya itu di order berapa nih? ya. Jadi istilahnya ordernya ini akan menentukan dia akan sedetail apa sebenarnya itu. Atau errornya sekecil apa itu dilihat dari order tadi ya, order errornya. Semakin tinggi ordernya, berarti errornya semakin kecil, dia akan semakin dekat dengan nilai eksaknya. Cukup jelas? Maksud saya untuk nilai eksak eksakta ya tadi. Untuk nilai eksakta itu misalnya pada soal itu apakah di, diketahui untuk sampai di titik berapa, di titik mana eksakta yang diminta seperti itu mungkin. Oh gitu. Nah ini kebetulan kalau di soal ini kan ini kita mencari nilai dari sesuatu yang kita udah tahu. Cos 60 kita tahu bahwa dia nilainya setengah gitu ya. Tapi ada kalanya kemudian
misalkan kita diminta untuk mencari yang bukan angka sudut istimewa, misalkan cos 62 gitu misalkan, kan agak susah ya untuk mencari eksaknya. Nah itu, dan kita juga nggak dituntut untuk tahu eksak. Nah, bagaimana kemudian kita bisa tahu bahwa nanti nilainya ini adalah sudah mendekati nilai eksak atau tidak? Ada caranya. Teman-teman bisa lihat dari yang tadi ya, proses perhitungan misalkan cuma pakai order 2 begitu, ini ya, sampai yang order 2 dilihat sampai, atau mungkin ditambah ya, ketika ordernya ditambah, dia akan selalu mendekati ke satu angka tertentu gitu, walaupun kita nggak tahu angka itu berapa. Kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di tabel di sini ya. Nih, yang di ini, bagian ini. Dari 0,707 turun 0,521, turun lagi 0,497, naik dikit 0,499, kemudian 0,500 sekian, 0,500 sekian, 0,499. Ini artinya apa? Kalau teman-teman angka ini teman-teman bikin grafik, dia akan menuju ke satu nilai tertentu, yaitu di sekitar 0,5. Ini pun juga bisa teman-teman lakukan tanpa kemudian nanti tahu persen errornya sih. Kalau kita nggak tahu eksaknya kan kita nggak bisa nih menghitung nilai errornya ya. Jadi kita cuma bisa lihat dari hasil angkanya. Apakah dia menuju ke satu nilai tertentu atau tidak. Ini yang disebut dengan namanya konvergensi atau konvergen gitu ya. Jadi dia akan menuju ke satu nilai tertentu. Ini yang nanti akan teman-teman lakukan di proses-proses yang di metode-metode yang saya sebutkan di kontrak tadi. Mungkin minggu depan ya, atau yang selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Minggu depan kita akan membahas mengenai mencari akar, dan ini akan ketahuannya seperti ini, Satria. Jadi kita kadang nggak perlu tahu nilai eksaknya dia berapa, tapi kita bisa tahu bahwa semakin kita menghitung semakin jauh, angkanya akan selalu hasilnya akan menuju ke satu angka tertentu atau konvergen. Nah itu maka nilai itulah yang kita pakai sebagai hasil yang paling dekat dengan eksak, kayak gitu. Nah tadi kan waktu di kontrak saya sempat nyebutin ya bahwa satu persoalan misalkan mencari akar metodenya banyak tuh. Seperti yang minggu depan nanti kita akan bahas ada biseksi, regula falsi, ada secant, Newton Raphson, ada banyak metode. Tapi nanti kita bisa cari tahu metode manakah yang paling cepat untuk kemudian mencari nilai eksaknya. Kayak gitu itu bisa kita bandingkan. Pada looping keberapa sih nanti akan dapat nilai eksaknya? Pada iterasi keberapa sih kita ketemu sama nilai eksaknya? Atau yang errornya paling kecil? Nah, kita bisa melakukan itu. Kayak gitu. Menjawab nggak nih Satria tadi pertanyaan Satria? Terima kasih Pak, sangat menjawab. Yang lain silakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau untuk proses hitungannya ini tadi ya, order 0, order 1, apakah sudah cukup jelas? Oke, kita bisa lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita coba lanjut ke bawah. Nah, ini contoh nih, ini contoh diferensiasi numerik. Atau nanti ini di metode yang nanti materinya Bu Riris ya, yang setelah UTS, yaitu kita mau menghitung hasil diferensial tetapi menggunakan metode numerik, bukan lagi turunan biasa gitu ya. Nah itu caranya seperti ini. Misalkan ya, true derivatif atau hasil turunannya asli itu titiknya di sini. Tapi ternyata kemudian hasil aproksimasi atau pendekatannya ketemunya di sini. Nah, ini akan jadi ada selisihnya nanti. Itu contoh. Ini ada namanya kalau di diferensiasi numerik itu ada yang forward atau dia itu aproksimasinya itu di setelah titik derivatifnya. Tapi ada juga yang backward yang di belakangnya. Nah, seperti ini. Atau ada juga yang di tengah-tengahnya pakai 2 titik gitu. Itu ada juga ada. Nanti lebih detail
di materinya Bu Riris ya, ini akan jauh lebih jelas. Nah, ini kan di sini ada rumusnya ya sebenarnya. Untuk yang differentiated numeric forward, backward, sama center, ini kita bisa pakai rumus-rumus yang ada untuk menghitung forward. Kalau nanti ada persamaan contoh misalkan ya, ini ada contoh ya di sini. Misalkan kita mau menghitung yang forward sama backward dan center, dan kita akan bisa menghasilkan nanti menghitung ininya apa namanya hasilnya. Maka di sini ya, ini H ini adalah jaraknya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, nah, H itu adalah ini jarak antara titik sebenarnya dengan titik aproksimasi. Itu adalah H. Di sini. Ini juga nih, H-nya di sini. Tapi kalau yang center hanya itu ini lebar ya, ada 2H di sini. Yang sebelum sama sesudah titik true derivatif itu adalah ini di sini ada di sini. Dia rumusnya ada per 2H. Sekarang kita coba lihat di soal ini. Kita diminta untuk menghitung turunan pertama dari persamaan yang ada di sini. Persamaannya dia pangkat 4, turunan pertama pada titik 0,5 dengan metode forward, backward, dan center. Maka yang bisa kita lakukan adalah, ini saya kasih salah satu contohnya ya. Ini waktu kita juga udah mau habis. Dikit aja. FRC 0,5 itu adalah, kalau forward berarti dia adalah F 0,5 dibagi dengan H-nya. H-nya adalah 0,5 itu sendiri. Udah tinggal masukin 0,5 masukin ke persamaan ini, baru kemudian dibagi 0,5. Hasilnya berapa? Kayak begitu. Oh, ini ada plus hanya nih. Udah ini. Ya. Ini ada 2 ya, saya kurang satu. Dia F 0,5 dia di sini kan tadi gambarnya kalau forward dia sama yang di depannya. Yang di depannya berarti kan dia di sini harus plus 0,5. 0,5 yang pertama itu dari sini plus hanya 0,5. Kemudian dia dikurangi dengan F 0,5 itu. Kemudian dibagi H. Jadi yang H ini maksudnya di sini. Kemudian ini masuknya ke sini. Nah, nanti dicari, dimasukkan ke rumusnya. Ini pun F, kan yang ini jadi F1 dikurangi F 0,5 per 0,5. Nah, ini teman-teman nanti bisa hitung. Masukin ke persamaan di atas, dapatnya berapa. Bandingkan dengan yang apa backward. Kalau backward berarti dia di sini. Dia F 0,5 dikurangi F 0,5 min 0,5. Dari sini F 0,5 min F0. Ini 0,5. Ini berapa? Ini dapat nanti hasil. Ini yang forward. Ini yang backward. Nah, kalau yang center nanti tinggal masukin rumus tadi yang di sebelumnya. Ya, bisa dicoba nanti ini. Ya, kita udah habis ya. Nah, teman-teman nanti bisa coba ini dan minta tolong kerjakan satu ini. Ada 2 tugas ya. 3.
Ada 1, di contoh ini teman-teman lanjutkan hitungannya. Kemudian ada tugas 1, 2, dan 3. Yang ini teman-teman pakai deret Taylor tadi. Ya. Ini. Order 0 hingga order 3. Teman-teman cek nanti hasilnya seperti apa dengan menggunakan deret Taylor. Ya. Oke, mohon maaf agak sedikit lebih ya waktunya. Sekian untuk hari ini, terima kasih semuanya. Dan ini yang terakhir, minta tolong 1 orang jadi komting untuk bisa koordinasi dengan saya untuk mencari jadwal yang tadi saya sampaikan ya. Dan segera kalau bisa hari ini hubungi saya biar kita bisa langsung segera mencari jadwal biar nggak kelewat-kelewat nanti. Terima kasih semuanya. Sekian untuk hari ini, tetap sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.